kelas 5 bergabung dengan kita karena Ibu Romlahnya sedang sakit. Jadi Ibu Romlah tidak masuk sekolah hari ini. Boleh kan kelas 5 bergabung dengan kelas kita? Boleh. Dan juga kita doakan semoga Ibu Romlahnya cepat sembuh biar bisa ngajar di kelas 5 lagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas 5, Vio, ayo mimpin doa nak. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita nyanyikan lagu apa nak? Gentar-gentar. Hafal ya? Nah, boleh kita nyanyi sama-sama nak. Walaupun kita kelasnya bergabung, kelas 5 dan kelas 6, tapi materinya tetap berbeda. Bisa dilihat kelas 5 nak, tujuan pembelajarannya apa itu? Siswa dapat mendeskripsikan tentang penampakan alam wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri ketampakan alamnya. Yang ketiga, baru dia bisa menganalisis ciri-ciri ketampakan alam wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Kalau kelas 6
bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Pada saat terjadi gerhana matahari, terdapat umbra yaitu bayangan utama bulan dan penumbra yaitu bayangan tambahan bulan. Apabila umbra atau penumbra tersebut mengenai bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Gerhana matahari ada 3 macam, yaitu gerhana matahari total atau GMT. Terjadi apabila piringan bulan menutup seluruh piringan matahari. Ini terjadi jika piringan bulan berukuran sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Gerhana matahari sebagian atau GMS. GMS terjadi apabila piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana matahari cincin atau GMC. GMC terjadi apabila ukuran piringan bulan lebih kecil dari ukuran piringan matahari, sehingga hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Dalam proses gerhana matahari ada beberapa tahap yang dilalui, yaitu kontak 1 menandai dimulainya peristiwa gerhana. Kontak 2 menandai dimulainya fase total atau fase cincin. Puncak gerhana adalah saat jarak antara pusat piringan bulan dan pusat piringan matahari mencapai minimum. Kontak 3 menandai berlalunya fase total atau fase cincin. Interval antara kontak 2 dan kontak 3 adalah panjangnya fase gerhana total. Kontak 4 menandai berakhirnya peristiwa gerhana secara keseluruhan. Fase gerhana matahari tergantung pada jenis gerhana matahari dan lokasi pengamatan. Pada prinsipnya, pada GMT terjadi fase gerhana sebagian dan fase gerhana total. Pada GMC terjadi fase gerhana sebagian dan fase gerhana cincin. Sedangkan pada GMS hanya terjadi pada fase gerhana sebagian. Dampak yang diakibatkan dengan adanya gerhana matahari adalah perubahan pasang surut bumi akibat gaya tarik bulan dan matahari. Perubahan ini hanya dapat diketahui dengan pengukuran khusus, misalnya GPS. Menyebabkan kebutaan pada mata manusia jika melihat gerhana matahari secara langsung. Supaya aman diperlukan alat bantu untuk melihat fenomena ini, misalnya kacamata khusus. Gerhana bulan adalah sebuah peristiwa alam di mana cahaya matahari yang jatuh ke bulan terhalang oleh bumi. Ini terjadi saat kedudukan bumi berada di satu garis lurus dengan matahari dan bulan. Gerhana bulan hanya bisa terjadi saat bulan purnama karena bumi akan mengelilingi bulan dan berukuran jauh lebih besar dan memiliki jarak yang relatif dekat. Gerhana bulan bisa terjadi dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 5 sampai 6 jam. P1, P2, dan U1 menunjukkan piringan bulan bersinggungan di luar dengan penumbra bumi sampai bersinggungan luar dengan penumbra bumi. U2, puncak, dan U3 masuk dalam fase total dan gerhana bulan. U4, P3, dan P4 menunjukkan piringan bulan kembali bersinggungan luar dengan penumbra bumi sampai bersinggungan luar dengan penumbra bumi, dan ini menandai berakhirnya peristiwa gerhana bulan secara keseluruhan. Gerhana bulan ada 3 macam, yaitu gerhana bulan total atau GBT, di mana jika seluruh bagian bulan berada dalam umbra bumi. Warna bulan suram kemerahan, durasi bisa mencapai hampir 2 jam. Gerhana bulan sebagian atau GBS. Jika tidak seluruh bagian bulan terhalangi dari matahari oleh bumi, terjadi pada saat bumi berada di daerah bayangan penumbra bulan, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang terlihat. Gerhana bulan penumbra atau GBP, di mana jika seluruh bagian bulan masuk ke dalam penumbra pada saat fase maksimumnya, tetapi tidak ada bagian bulan yang masuk ke umbra atau tidak tertutupi oleh penumbra. Dampak dari adanya gerhana bulan adalah permukaan air laut di bumi akan mengalami pasang atau kenaikan permukaan air saat terjadi gerhana karena adanya gaya gravitasi bulan.